Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari ini. Kita akan memulai persekutuan kita dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami mau bersyukur atas kehidupan yang dapat kembali kami jalani dengan kekuatan dan energi yang baru, dengan harapan yang Engkau juga berikan kepada kami. Dan Tuhan, biarlah kami di hari ini dapat meluangkan waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, serta menaikkan doa-doa kami. Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami menyiapkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mika, kitab Mika pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai 12. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu, atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada tahun 2018 keluarlah sebuah film bertemakan keluarga, film komedi tetapi penuh dengan syarat makna yang berjudul Crazy Rich Asians. Film ini menceritakan tentang keluarga jet set di Singapura yang super kaya, konglomerat, yang bahkan kekayaannya itu sudah meliputi keluarga besarnya, sehingga kemudian disebut sebagai Crazy Rich Asians. Bahwa kekayaan mereka itu saking besarnya, sulit untuk bisa dimengerti dan dipahami oleh orang-orang lain. Dari mana uangnya? Dan juga sulit dipahami oleh orang-orang lain bagaimana cara mereka menghabiskan uang mereka. Karena mereka berlibur, mengadakan pesta di kapal pesiar dan sebagainya yang sulit untuk bisa kebanyakan orang kemudian nikmati. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, lalu sejak 2018 itu muncullah kemudian istilah-istilah Crazy Rich di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia kemudian juga ada istilah-istilah Crazy Rich untuk kota-kota tertentu. Crazy Rich Jakarta, Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Bandung, gitu ya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa, wah, saya ini sudah mendekati Crazy Rich Indonesia loh. Yaitu saya udah crazy, tinggal rich-nya. Jadi udah tinggal separuh menuju Crazy Rich Indonesia. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di Indonesia kita baru-baru ini dikejutkan dengan kasus yang menjerat 2 orang Crazy Rich di Indonesia yang ternyata terlibat masalah hukum. Ketika ternyata cara mereka mengumpulkan kekayaannya, maka salah satunya adalah dengan menipu orang-orang lain. Dan tak main-main, korbannya banyak dan bahkan juga ada orang-orang terkenal di dalamnya. Kasus hukum tersebut masih berjalan, tetapi mengingatkan kita bahwa ada memang orang-orang yang memiliki cara-cara curang, cara-cara jahat untuk mendapatkan kekayaan, kenikmatan bagi diri mereka sendiri. Dan itu menjadi sebuah persoalan yang ada di sepanjang tempat dan sepanjang zaman. Bacaan Alkitab kita dari Mika pasal yang ke-6 pada hari ini merupakan bagian mengenai teguran yang disampaikan oleh Nabi kepada umat Israel pada saat itu. Ketika mereka, para pemimpin-pemimpinnya melakukan berbagai cara-cara curang, orang-orang kaya, orang-orang para penguasa, kemudian menindas rakyat. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian
melakukan cara curang di dalam penjualan dengan mengutak-atik neraca atau timbangan. Ada orang-orang yang melakukan perdagangan dengan mempermainkan ukuran eva pada waktu itu, ukuran buat takar gandum. Sehingga mereka kemudian mengambil keuntungan sebanyak mungkin, sebesar mungkin, dan akibatnya merugikan orang-orang lain, dan yang dirugikan adalah rakyat miskin. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, fenomena-fenomena itu ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengumpulkan misalnya barang-barang, menyetok begitu banyak barang-barang, lalu sehingga harganya dapat dipermainkan dan rakyat akhirnya menjadi kesulitan. Dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ada orang-orang kaya yang mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara curang seperti itu. Nah, namun bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman? Ketika hati dan pikiran kita terpaku kepada kekayaan materi, maka kita akan menganggap bahwa hal itu adalah sah dan biasa saja. Namun mari kita menghayati kehidupan kita sebagai umat Tuhan, agar kita bukan mengumpulkan hanya sekedar harta materi di dunia, harta duniawi, uang atau simpanan di dunia ini, barang-barang berharga di dunia ini, namun juga mengumpulkan harta kita di sorga. Dengan mengumpulkan harta di sorga, berarti bahwa apa yang Tuhan berikan menjadi kekayaan materi bagi kita di dunia ini, bukanlah menjadi sebuah tujuan kita. Kekayaan adalah titipan dari Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan memberikan itu kepada kita atau bahkan memeras orang lain demi memperoleh kekayaan materi di dunia ini. Teguran diberikan melalui Nabi Mika kepada orang-orang kaya, penguasa-penguasa pada zaman itu, yang akhirnya kemudian berakibat kepada kejatuhan Samaria dan kejatuhan Yerusalem. Maka ketika kita menyatakan diri kita sebagai umat beriman, mari kita menilik kembali cara kita memperoleh kekayaan kita. Cara kita berusaha. Cara kita menimbun apa yang menjadi titipan dari Tuhan. Apakah kita melakukannya dengan cara-cara yang jujur, dengan cara yang baik, atau melakukannya dengan menindas orang-orang lain? Sebagai umat beriman yang bertanggung jawab, maka tentu kita harus memilih untuk melakukan cara-cara yang baik, cara-cara yang adil di dalam memperoleh kekayaan, penghasilan, atau keuntungan kita. Bahkan kemudian menggunakan apa yang kita miliki untuk menjadi berkat dan kesaksian buat orang lain. Apa yang kita miliki justru menjadi saluran bagi orang-orang lain merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan bukan kita memaksa mengambil berkat orang untuk kita klaim menjadi berkat kita. Ini persoalan karakter bangsa kita yang masih harus kita perjuangkan dan masih harus kita doakan. Mari menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami Tuhan di hari ini dengan percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai persoalan yang begitu rumit di dalam negara ini. Ketika pihak-pihak yang berkuasa dan orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya justru melakukan berbagai hal untuk menindas dan memeras. Ketika keadilan sosial, kemerataan ekonomi masih menjadi PR bagi bangsa ini. Tuhan, biarlah Engkau yang kiranya memberikan semangat dan kekuatan untuk setiap orang-orang kecil berjuang dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pengambil kebijakan di negeri ini agar mereka dapat mengambil kebijakan yang dapat terus memperjuangkan pemerataan.
Kami berdoa bagi orang-orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara curang. Mari Tuhan jamah mereka, jamah hati mereka, dan biarlah mereka penuh dengan pertobatan dan menghentikan cara-cara buruk mereka. Dan justru sebaliknya mereka dapat menggunakan apa yang mereka miliki menjadi berkat. Biarlah kiranya pemerataan ekonomi dapat semakin berjalan di negeri ini, bukan hanya berkumpul di kota-kota besar, tetapi juga kepada seluruh daerah dan wilayah, bahkan juga desa-desa terpencil di negeri ini. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah setiap para pengusaha dapat memiliki belas kasih dan empati, serta juga ada banyak kebijakan yang dapat mendukung untuk melakukan keadilan sosial di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menunjukkan jalan terbaik dalam hikmat dan kesabaran-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap umat-Mu yang bergumul di dalam kondisi ekonomi pada masa ini. Biarlah mereka tetap memiliki semangat dan harapan untuk memperoleh apa yang mencukupkan. Dan juga dapat meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara. Dan kami mau juga terus memiliki satu pengharapan bahwa kehidupan akan terus berjalan dalam Engkau dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi setiap tokoh-tokoh yang ada di negeri ini, di dalam berbagai dunia politik, dalam dunia hiburan, di dalam dunia yang berkaitan dengan berbagai hal, maka setiap tokoh dapat terus juga menunjukkan keteladanan mereka sehingga kehidupan masyarakat dapat semakin menjadi baik. Kami berdoa untuk perjuangan kami di masa-masa pandemi ini, kiranya protokol kesehatan dapat terus diterapkan dan kebijakan pemerintah dapat terus berjalan dengan keserasian antara kebijakan pusat dan daerah-daerah, serta untuk pelaksanaan vaksinasi dan booster yang dijalankan di berbagai tempat. Kiranya semua berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan, termasuk yang dilaksanakan oleh klinik Gria Kasih Indah. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, yang sedang membutuhkan perawatan, menantikan hasil tes, maupun juga mereka yang menjalani berbagai perawatan di berbagai tempat isoman atau di rumah sakit atau di rumah. Tuhan, biarlah kiranya setiap kondisi kelemahan fisik yang dimiliki oleh umat-Mu tidak memperkecil kekuatan iman mereka, tetapi justru di tengah-tengah kelemahan mereka dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk gereja-Mu GKI Gading Indah di dalam semua pelayanan yang dijalani, juga untuk rencana peneguhan pemberkatan nikah Penatua Glenn dengan Ibu Dewi, serta rencana peneguhan penatua pada hari Minggu nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pendeta Setira Budi di dalam studi yang dijalani. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami di hari ini dengan setiap hal yang akan kami jalani. Biarlah kiranya hari ini kami juga dapat memiliki semangat dan harapan untuk menjalani hari ini, mempercayakan diri kami ke hadapan hadirat-Mu, dan kami juga dapat berhikmat, menggunakan apa yang Tuhan titipkan menjadi harta materi duniawi yang kami nikmati di dunia ini, sambil mengupayakan untuk terus mengumpulkan harta kami di sorga. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk hari ini, dan biarlah kiranya kami terus percaya Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan biarlah setiap kita berada dalam perlindungan Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan mencukupkan setiap kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.